Pemirsa, debat Pilpres 2024 sudah selesai terlaksana tadi malam dan salah satu hal yang cukup dikritisi dalam 5 sesi debat adalah soal budaya dan juga etika. Benarkah krisis etika demokrasi terjadi di pemilu 2024 ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Prof. Ikrar. Selamat pagi Prof. Ikrar. Selamat pagi Febrian, selamat pagi Gemma. Ya, Prof. Ikrar dari 5 debat dan 3 debat capres debat pamungkas tadi malam, apakah lebih substansial atau masih banyak gimmick nih, Prof? Tadi malam menurut saya masih jauh lebih baik lah ya, jauh lebih baik dibandingkan debat-debat sebelumnya ya. Dan kalimat-kalimat yang dilontarkan juga lebih peaceful ya, baik dari Pak Prabowo ataupun dari Pak Ganjar atau dari Mas Anies ya. Jadi semuanya berupaya untuk memberikan satu kesan bahwa debat itu tidak perlu gontok-gontokan, tapi lebih mengutarakan sesuatu yang substansial lah begitu. Ya, artinya debat sudah lebih substansial. Tapi Prof, dalam debat ini ada beberapa hal, 2 hal yang utamanya disoroti adalah soal etik. Seperti yang Anies katakan, ini adalah pembagian bansos waktu dirinya jadi Gubernur DKI Jakarta dengan stiker Pemprov, sedangkan saat ini ada banyak ditempel dengan stiker paslon. Dan juga Ganjar yang menyindir ada massa yang takut dengan pentas seni yang juga menyindir kekuasaan. Apakah memang sudah separah itu saat ini kondisinya soal etik ini, Prof, di pemilu 2024? Ya, kalau masalah etik, masalah moral memang itu tidak ada masalah ya, atau baik-baik saja ya, itu saya bisa pastikan tidak mungkin para guru besar, para pendidik di universitas-universitas ya, baik negeri maupun swasta itu akan bersuara lantang ya. Dan mengapa mereka bersuara lantang? Itu pasti mereka merasa bahwa pengajaran di universitas tersebut ya, khususnya di Universitas Gadjah Mada ya, masih belum menghasilkan misalnya seorang alumni yang benar-benar bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan ya, tapi juga memiliki moral dan etik yang baik ya, sejalan dengan misalnya Pancasila ya. Dan itu jelas ya, para guru besar itu bukan cuma mengutip Pancasila, sila keempat dan sila kelima dari Pancasila, tapi mereka juga mengutip apa yang ada di dalam himne UGM ya, yang sampai sekarang itu yang kita lihat Prof. Kunchoro yang sudah sepuh itu aja masih hafal himne-himne tersebut ya. Atau juga misalnya kalau diungkapkan juga oleh Prof. Harkristuti Harkristowo ya, itu jelas-jelas juga ya mengapa Gagu Genderang UI sekarang bertalu kembali ya, karena biar bagaimanapun ya ajaran-ajaran yang ada di dalam lagu-lagu tersebut ya, ajaran-ajaran yang juga ada di dalam konsep pengajaran khususnya pada tingkat persiapan di berbagai universitas tersebut ya, itu adalah membangun mahasiswa yang bukan cuma memiliki ilmu tapi juga memiliki etika dan juga moral yang baik ya bagi masa depan bangsa, bukan kemudian mengajarkan moral yang boleh dikatakan sangat buruk ya, apalagi kalau boleh dikatakan menghalalkan segala cara begitu. Jadi inilah yang boleh dikatakan sangat kurang khususnya di dalam pemilu 2024 ini ya, apalagi kalau Anda kaitkan dengan persoalan bansos ya, karena Anda tahu bansos itu memang benar sudah ada aturannya, sudah ada anggarannya dan sebagainya ya, tapi diperuntukkan untuk siapa? Apakah itu untuk kepentingan si pemberi ataukah itu untuk kepentingan penerima ya, seperti yang diungkapkan oleh Mas Anies semalam gitu kan. Saya beri contoh misalnya bagaimana bansos itu kemudian dibagikan tanpa melalui suatu data yang konkret mengenai siapa-siapa saja yang harus dibantu, di mana dan kemudian kapan ya. Jadi itu kan menjadi suatu sorotan masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bansos itu memang dibagikan secara
sesuka hati ya, baik oleh presiden dan khususnya oleh dua menterinya itu ya, dan itu yang kemudian menyebabkan orang tahu bahwa bansos ini bukan lagi untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan ataupun di pedesaan, tapi lebih ditujukan untuk kepentingan elektoral anaknya Jokowi ya. Jadi ini yang makanya kemudian lebih banyak dikritik penyalurannya tajam dibanding oleh Mas pandemi Anies. kemarin ya Prof Ikrar ya. Apakah ini juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sudah tipis-tipis kampanye di jelang akhir kampanye sebelum masa tenang gini Prof? Ya, kalau Anda lihat ya, misalnya kalau kita bandingkan dengan ketika kita mengalami krisis apa namanya itu yang terkait dengan COVID-19 ya, itu kan bantuan sosialnya juga tidak sebesar bantuan sosial pada 2024 ini ya, atau kita hitung dari 2023 sampai 2024 ya, angka yang begitu tinggi, walaupun misalnya bedanya cuma 20 triliun dibandingkan tahun 2023, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020-2021 itu benar-benar jauh panggang dari api ya. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana atau siapa yang menerima itu juga boleh dikatakan sangat tidak jelas ya. Dan Anda lihat ya seperti di Metro TV sekarang ya, ini kan adalah suatu show of force ya, dari pemerintah kepada masyarakat bahwa ini loh masyarakat pulang membawa karung beras 10 kg dan juga membawa apa namanya itu bantuan pangan lainnya ya, dan kemudian dengan harapan bahwa rakyat akan merasa bahwa inilah bantuan dari seorang presiden ya. Baik. Dan kemudian kalau mau mendapatkan bansos seterusnya itu pilihlah mereka yang menjadi paslon yang didukung oleh presiden gitu. Ada bansos yang terkesan dipolitisasi, tentunya ini berkaitan juga dengan etika yang terjadi selama pemilu. Tapi kalau kita bicara soal etika, Prof, ini kan biasanya diatur dalam kode etik. Namun kalau kita simak lagi, aturan kode etik dalam pemilu ini hanya mengatur dua unsur, yaitu adalah penyelenggara dan juga pemantau pemilu. Sementara untuk peserta pemilu, media peliput sampai dengan lembaga survei ini menyusun sendiri ya, kode etik mereka masing-masing. Apakah hal ini yang mengakibatkan akhirnya etika di pemilu tahun ini begitu kurang, Prof? Ya, kalau menurut saya mengutip aja apa namanya pernyataan dari apa namanya itu junior saya ya, F. Saifullah Fatah, yang mengatakan bahwa Persepi, misalnya persatuan apa namanya itu mereka yang melakukan survei itu tidak mengharuskan mereka yang melakukan survei itu untuk kemudian menyerahkan segala hal yang terkait yang mereka survei ya, dan itu yang menyebabkan makanya ya hasil-hasil survei itu ya melenggang begitu saja ya, walaupun memang metodenya mungkin tetap diperhatikan, pengambilan sampelnya tetap diperhatikan, tapi kemudian bagaimana misalnya proses wawancara itu ya yang menyebabkan misalnya hasil dari sebuah survei itu bisa berbeda-beda ya. Saya beri contoh misalnya pengalaman yang dialami oleh Indopol ya, suatu lembaga survei yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Ini buat saya sangat baik karena dia tahu bahwa proses pengambilan sampel dan juga proses wawancara itu banyak sekali kendala-kendala di lapangan, makanya mereka tidak berani melontarkan hasil surveinya ya, karena udah pasti hasil survei ini akan mengalami apa yang mereka sebut sebagai anomali dari sebuah hasil. Maksud saya bahwa jawaban-jawaban itu tidak tulus keluar dari hati nurani, tapi juga ada yang misalnya karena adanya intimidasi, karena adanya ketakutan misalnya nanti bansos akan hilang, karena takut mereka dicoret dari nama penerima bansos, atau mereka akan dikucilkan ya, macam-macam ya, itu yang makanya mereka takut gitu. Nah, ada juga yang kemudian kita juga lihat bahwa survei-survei itu memang ditujukan untuk misalnya melahirkan suatu hasil yang kemudian diikuti oleh para
yang mereka yang akan menjadi pemilih akan datang ya 9 hari lagi ya. Dan kita tahu kalau itu terjadi, ya survei bukan lagi suatu alat ukur untuk mengetahui kira-kira rakyat ini memilih siapa dan kemudian kekurangan dari paslon 1, 2, 3 itu di mana, tapi menjadi suatu alat untuk kemudian menjadikan para pemilih itu mengikuti hasil-hasil survei yang angkanya itu benar-benar sangat tinggi untuk paslon tertentu ya. Padahal kita tahu di lapangan belum tentu seperti itu. Nah inilah nanti tanggal 14 Februari ini yang akan menjadi suatu survei dalam artian bahwa bukan lagi ada sampel, tapi sampel sama dengan population, dan disitulah kita akan melihat siapa sebenarnya yang memang benar-benar mendapatkan dukungan rakyat yang sejatinya begitu. Oke, Prof, kita kembali ke debat. Di akhir debat pada momen closing statement yang 4 menit ini kan durasinya kan masing-masing paslon mengutarakan closing pamungkasnya ya. Anies kan mengatakan bahwa tetap mengarah kepada topik debat. Kemudian momen paslon 02 ini kan meminta maaf kepada rakyat, kepada dua paslon juga, dan juga untuk paslon ketiga kan mengatakan bahwa dulu sempat di timnya Jokowi dan mengatakan untuk tidak memilih paslon ataupun capres yang memiliki latar belakang pelanggar HAM dan sebagainya. Nah, untuk paslon 02 meminta maaf ini ada nggak maknanya, Prof. Ikrar? Ya, kita tahu bahwa memang meminta maaf itu adalah suatu hal yang biasa ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di dalam setiap pemilihan umum ya, siapa yang menjadi calon presiden atau calon perdana menteri itu biasa di dalam perdebatan itu mereka akan gontok-gontokan atau mengeluarkan kata-kata yang keras ya. Tapi kemudian ketika ini sudah masa akhir untuk pencoblosan, tentunya mereka melihat ya bahwa permintaan maaf itu perlu dilaksanakan ya. Dan kenapa misalnya paslon nomor 1 dan 3 itu tidak minta maaf? Karena memang kalau kita lihat sejatinya ya itu mereka hampir-hampir tidak melakukan apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ya. Saya beri contoh misalnya pencabutan bendera-bendera dari paslon lain atau partai politik lain ya, dan kemudian juga tidak merusak baliho-baliho dari paslon lain, atau juga misalnya tidak memindahkan baliho ataupun tanda gambar dari partai-partai politik lain ya, ketika misalnya presiden akan berkunjung ke daerah tersebut ya. Dan karena itu mereka memang tidak meminta maaf dalam artian yang sebesar apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ya. Tapi pada intinya sebetulnya baik paslon nomor 1 dan juga nomor 3 juga berterima kasih kepada penyelenggara pemilu ya, Bawaslu ya, dan juga ajakan kepada penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu agar menjalankan tugas-tugas mereka secara baik ya, termasuk juga dari kalangan TNI dan Polri yang akan menjaga hari pencoblosan 14 Mei yang akan datang, 14 Februari, dan juga pasca pencoblosan, yaitu pada saat penghitungan suara. Karena biar bagaimanapun saat penghitungan suara itu juga masa yang krusial ya. Masa pencoblosan itu juga masa yang krusial. Kenapa demikian? Karena bukan mustahil akan terjadi kecurangan-kecurangan pada tingkatan TPS ya, atau pada tingkatan di atasnya ya. Dan itu makanya kemudian mereka juga berharap ya bahwa penyelenggara pemilu ya, baik itu pada tingkatan TPS, baik itu TNI, Polri, itu bisa menjaga agar pemilu ini benar-benar luber dan jurdil begitu. Ya, selain momen minta maaf dari paslon 02, debat tadi malam juga ini dinilai adem ayem. Namun kalau kita kaitkan lagi dengan dinamika etika pemilu yang terjadi belakangan ini, Prof, apakah debat tadi malam ini masih bisa memengaruhi elektabilitas dari masing-masing paslon menjelang beberapa hari pada saat kita akan mencoblos nanti?
Ya, banyak orang mengatakan bahwa perdebatan di dalam pemilihan umum ya, ini sangat elitis dan kemudian kurang mendapatkan perhatian ataupun kurang mempengaruhi pilihan rakyat. Tapi saya berani mengatakan bahwa pada pemilu 2024 ini ya, itu karena penontonnya juga cukup banyak ya, dan tentunya ini juga akan sangat mempengaruhi pilihan orang ya. Dan jangan lupa ya bahwa pada pemilu 2024 ini kalau Anda mengikuti pernyataan-pernyataan netizen ya, itu lagi-lagi bukan cuma ada pada kalangan anak muda, bukan juga pada kalangan intelektual semata ya, tapi juga pada kalangan akar rumput ya, karena biar bagaimanapun mereka terbuka matanya ya, dan juga terbuka hatinya, dan ini tentunya akan juga membuka pikiran mereka mengenai siapa yang memang patut dipilih ya, apakah calon-calon tersebut adalah orang-orang yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi masa depan mereka, anak cucu mereka, dan juga masa depan bangsa dan negara Indonesia ini ya, atau siapa yang kemudian melakukan suatu pelanggaran etika, baik itu sejak pendaftaran ataupun pada saat proses pemilu ini berlangsung ya. Jadi buat saya itu pasti akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan mereka ya. Makanya itu pada saat 14 Februari depan ya, ini memang harus dijaga supaya intimidasi supaya ya misalnya bahwa perintah bahwa mereka harus membawa HP dan memotret apa yang mereka pilih itu juga tidak terjadi. Dan karena itu buat saya sesuatu yang penting bahwa KPU harus bikin aturan bahwa mereka yang akan masuk ke bilik suara tidak boleh membawa HP, karena HP itu bisa dijadikan alat bagi kekuasaan ya, untuk kemudian memaksa orang untuk menunjukkan kepada mereka yang memiliki kekuasaan itu melalui intimidasi dan sebagainya. Jadi mereka bisa tidak memiliki suatu kemerdekaan penuh pada saat memilih tersebut ya, karena mereka dipengaruhi oleh baik itu bansos, baik itu serangan fajar ya, atau juga intimidasi untuk menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar memilih sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang diintimidasikan kepada rakyat begitu. Iya, Prof. Ikrar, dari survei-survei sebelumnya kan memang debat ini mempengaruhi 5% ya untuk para pemilih, mungkin swing voters atau yang masih belum bisa menentukan pilihan. Nah, untuk debat pamungkas terakhir ini kira-kira akan lebih dari 5% nggak, Prof? Menentukan pilihan bagi masyarakat yang belum menentukan. Saya yakinnya akan lebih ya, karena Anda tahu tadi malam itu tidak sedikit ya komentar-komentar yang misalnya ya, oh mereka baru tahu ya apa bedanya misalnya stunting dengan gizi buruk gitu kan. Apa bedanya antara pilihan untuk memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah dan juga susu ya, dengan bagaimana seorang ibu juga harus bisa menjaga janin yang ada di perutnya ya, pada saat proses pertumbuhan janin itu menjadi bayi akan dilahirkan dengan sehat ya. Bagaimana proses juga penjagaan janin melalui perawatan oleh dokter ya, agar janin yang dilahirkan itu benar-benar normal, tidak ada kecacatan baik lahir maupun otak mereka ya, dan sebagainya. Jadi persoalan masa depan anak bukan cuma persoalan pemberian makan siang dan susu gratis, tapi ini adalah suatu proses ya, bagaimana seorang ibu dan seorang bapak bisa menjaga anaknya pada saat di dalam kandungan, proses persalinan itu juga berjalan baik atau enggak, dan bagaimana 1000 hari pertama anak-anak itu setelah dilahirkan ya, agar benar-benar mendapatkan gizi
yang memungkinkan mereka memiliki otak yang benar-benar cemerlang untuk masa depan generasi muda Indonesia. Jadi ini sesuatu yang penting ya. Dan juga misalnya kalau kita bicara usia manusia Indonesia, itu bukan cuma misalnya rumah sakit dan puskesmas aja, tapi misalnya bagaimana asupan yang mereka makan setiap hari, apakah mereka juga berolahraga atau tidak, ataukah mereka juga memiliki masa untuk entertainment ya, maksud saya menghibur diri yang tidak harus mengeluarkan biaya, tapi misalnya cukup datang ke taman-taman rekreasi yang gratis yang ada di wilayah di sekitar mereka tinggal ya. Jadi itulah yang kita katakan sebagai membangun kualitas hidup manusia Indonesia ya. Ini bukan cuma dari sisi pengobatan, bukan dari sisi rumah sakit atau puskesmas, tapi juga dari sisi lingkungan hidup yang benar-benar berkualitas gitu. Artinya dengan banyak insight yang dikeluarkan dalam debat ini, Anda yakin Prof ya akan bisa meningkatkan jumlah pemilih di pemilu 2024 nanti. Tapi yakin tidak Prof? Ini akan membuat kondisi semakin kondusif ke depannya, apalagi kita tinggal 5 hari sebelum masuk masa tenang. Saya harus berani mengatakan bahwa kalau dari sisi pemilih memang akan terjadi swinging voters yang begitu besar ya, angkanya maksud saya lebih besar dibandingkan yang diperhitungkan orang ya. Tapi juga kita harus menjaga bahwa serangan-serangan darat ataupun serangan-serangan udara ya itu masih akan terjadi sampai hari H atau bahkan sampai saat hasil pemilu itu dihitung ya. Kenapa demikian? Makanya proses ini belum berakhir sampai KPU menghitung atau mengumumkan hasil hitungan dari pemilihan umum ini ya. Karena biar bagaimanapun Anda tahu proses pemilu bukan cuma pencoblosan ya, tapi juga penghitungan suara secara baik pula ya. Karena bukan mustahil kecurangan-kecurangan masih akan terjadi ya, karena biar bagaimanapun misalnya bukan cuma paslon nomor 2, tapi terlebih lagi Presiden Jokowi memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan warga negara Indonesia yang lain ya, yaitu menggolkan anaknya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu buat saya ambisi-ambisi seperti ini harus kita jaga supaya ini tidak akan terjadi, karena republik ini adalah negara demokrasi dan negara demokrasi itu boleh melakukan regenerasi politik, tapi bukan untuk membangun dinasti politik begitu. Ya. Baik, kita harapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Ikrar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.